Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dengan selesai sholat subuh, Sa'ban pun tidak kelihatan. Sehingga Rasulullah SAW bertanya, adakah di antara kalian yang mendengar berita tentang Sa'ban? Maka para sahabat terdiam, karena memang tidak tahu bagaimana sesungguhnya cerita Sa'ban. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan pertanyaan yang kedua, adakah di antara kalian yang melihat rumah Sa'ban? Maka ada sahabat yang mengatakan, saya tahu ya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW minta diantar ke rumah Sa'ban dengan beberapa sahabat yang lain. Dalam perjalanan kira-kira 3 jam, subhanallah, apa yang dilakukan Rasulullah SAW bersama sahabat setelah ketemu rumah Sa'ban? Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka keluarlah seorang ibu menjawab salam Rasulullah SAW, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, benarkah rumah ini rumah Sa'ban? Dengan berlinang air mata, ibu itu menjawab, iya, ini rumah Sa'ban. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bolehkah saya menemui Sa'ban? Ibu itu menjawab bahwa sesungguhnya Sa'ban meninggal tadi pagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, Bapak Ibu pemirsa yang saya hormati, Sa'ban tidak mengerjakan sholat subuh karena dia meninggal dunia. Sulit untuk kita bayangkan perjalanan 3 jam dari rumah Sa'ban ke tempat masjid Rasulullah SAW, dan ia laksanakan setiap hari. Saat itu kemudian istri Sa'ban bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami sekeluarga punya keheranan terhadap apa yang dilakukan oleh Sa'ban. Dia berteriak 3 kali dengan mengatakan, aduh, coba kalau lebih jauh. Aduh, coba kalau yang lebih baru. Aduh, coba kalau semuanya. Ada apa ya Rasulullah SAW dengan apa yang disampaikan oleh Sa'ban? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, laqad kunta fi khaflatin min hada fakasafna anka idha'aka
Fabasarukal yauma hadid. Surat Qaf ayat yang ke-22. Sungguh engkau lalai pada waktu itu. Fakashafna anka hitaka. Maka kami bukakan, kami singkap sesuatu yang menutupi matamu. Fabasarukal yauma al-hadid. Fabasarukal yauma al-hadid. Lalu dia melihat dengan tajam. Setelah Rasulullah SAW membacakan ayat ini, maka Rasulullah menjelaskan kenapa Sa'ban mengatakan, aduh, kalau lebih jauh. Sa'ban teringat saat dia sakaratul maut. Dia diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keindahan-keindahan surga. Saat dia teringat perjalanan setiap kali sholat ia lakukan dari rumah menuju masjid, kira-kira perjalanan 3 jam. Sulit untuk kita lakukan barangkali zaman-zaman saat ini. Maka Sa'ban mengatakan, aduh, coba kalau lebih jauh. Saat yang ia lakukan saat ini saja, Sa'ban merasa kurang atas apa yang ia lakukan dengan perjalanan yang begitu jauh. Maka dia menyesal. Kalau seandainya perjalanan itu jauh lebih dari yang selama ini ia lakukan, barangkali pahalanya jauh lebih besar dibandingkan dengan saat-saat ini. Kemudian yang kedua, aduh, coba kalau yang lebih baru. Saat Sa'ban keluar di musim dingin ingin mengerjakan sholat, tertiup angin yang sangat dingin. Kemudian Sa'ban masuk rumah mengambil baju yang lain, sehingga bajunya rangkap. Saat menuju masjid dalam perjalanan, dia melihat orang yang kedinginan. Kemudian ia lepas bajunya, ia papah orang itu, ia rangkul, ia peluk. Kemudian ia bersama-sama Sa'ban menuju masjid. Dan alhamdulillah orang itu bisa mengerjakan salat berjamaah bersama Sa'ban. Sa'ban teringat saat ia memberikan baju butut, ia diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala keindahan-keindahan surga. Maka dia menyesal kalau seandainya ia berikan baju yang baru, barangkali jauh lebih banyak pahalanya, jauh lebih indah pahalanya dibandingkan saat dia memberikan baju yang butut. Lalu adegan yang ketiga, coba kalau semuanya. Lagi-lagi Sa'ban teringat dengan apa yang ia lakukan. Suatu ketika dia ingin sarapan, dan di hadapannya hanya ada sepotong roti dan segelas susu. Barangkali bagi bapak ibu yang pernah haji atau umroh, bagaimana besarnya roti orang-orang Arab. Mungkin 3 kali lebih besar dibandingkan dengan roti yang ada di Indonesia. Maka roti itu ia belah menjadi 2. Separuh untuk pengemis, dan segelas susu ia bagi 2 untuknya. Maka Sa'ban bersama pengemis makan bersama-sama. Lagi-lagi Sa'ban menyesal. Coba kalau semuanya. Saat dia memberikan separuh dari sepotong roti, ia mendapatkan pahala yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menyesal kenapa roti itu tidak berikan seluruhnya. Itulah sesungguhnya yang terjadi pada diri Sa'ban. Bukan berarti dia menyesal dengan apa yang ia lakukan, tetapi dia menyesal kenapa dia mengerjakannya tidak optimal. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah sesungguhnya Sa'ban radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang tidak dikenal, tapi dia sangat luar biasa amal-amal solehnya. Kita semuanya pasti meninggalkan dunia, dan oleh karenanya bulan Ramadan adalah bulan amal. Mari bersama-sama kita sisihkan sebagian rezeki kita untuk kita sedekahkan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan saat ini. Jangan sampai kemudian kita menyesal saat kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil nyawa kita. Kemudian kita mengatakan, Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Tuhan, berilah aku nyawa, berilah aku waktu sebentar saja, dan aku akan bersedekah agar aku menjadi orang-orang yang soleh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, orang yang senantiasa sedekah tidak menjadikan kita miskin, dan orang yang tidak bersedekah juga tidak menjadikan kita kaya. Dan oleh karenanya mari bersama-sama
Kita sisihkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kita berikan kepada orang-orang yang berhak. Kita berikan kepada orang-orang yang beruntung di dunia ini. Mudah-mudahan Ramadan ini lebih baik dibandingkan dengan Ramadan sebelumnya. Ramadan ini adalah bulan amal. Mari bersama-sama fastabiqul khairat agar kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.